Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi biologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Pada pembahasan kali ini, kita khusus akan menerangkan tentang reaksi terang. Kita mulai dari persamaan fotosintesis, di mana karbon dioksida akan bereaksi dengan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka akan terbentuk senyawa organik yaitu glukosa dan dihasilkan oksigen. Percobaan yang membuktikan adanya fotosintesis yang pertama adalah percobaan Ingenhousz pada tahun 1799, itu membuktikan adanya oksigen. Kemudian pada percobaan Sachs itu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau zat pati. Fotosintesis terjadi pada organ daun. Jaringan tempat terjadi fotosintesis adalah parenkim palisade dan parenkim spon atau bunga karang yang kita sebut keduanya adalah jaringan mesofil. Organel tempat terjadi fotosintesis adalah kloroplas, dan di sini fungsi dari klorofil sendiri adalah untuk merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Yang kedua adalah sebagai donor elektron, dan yang ketiga adalah menerima energi fisis atau energi cahaya. Struktur dari kloroplas sendiri mempunyai dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan membran dalam. Dan di sini terdapat pigmen-pigmen yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Kemudian terdapat stroma atau cairan yang terdapat di dalam kloroplas. Kemudian terdapat grana atau tumpukan dari tilakoid. Satu lempengnya kita sebut dengan tilakoid. Terdapat butir pati atau tepung. Kemudian polisom atau kumpulan dari ribosom dan DNA. Untuk struktur kloroplas, apabila kita jelaskan, yang pertama ada tilakoid, itu adalah sistem membran di dalam kloroplas. Grana itu adalah kumpulan tilakoid dalam kloroplas, tempat terjadinya reaksi terang. Sementara stroma adalah daerah cair antara tilakoid dan membran dalam, tempat terjadinya siklus Kelvin atau terjadinya reaksi gelap. Reaksi terang pada fotosintesis merupakan reaksi kimia. Fotosintesis yang membutuhkan cahaya sehingga fase terang disebut juga dengan fase reaksi fotokimia. Nah, reaksi terang itu ada dua proses. Yang pertama adalah fotolisis, adalah proses pemecahan molekul air menjadi 2H+ ditambah setengah O2 dan 2 elektron. Dan yang kedua adalah fotofosforilasi, adalah proses pembentukan ATP. Fotosistem merupakan kumpulan pigmen yang memanen energi dari elektron yang tereksitasi atau dari elektron yang terlepas dan terdapat pada membran dalam tilakoid. Energi yang ditangkap itu akan dipindah-pindahkan antara molekul fotosistem sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi. Nah, pusat reaksi ditandai dengan terlepasnya elektron. Tumbuhan memiliki dua jenis fotosistem.
fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua fotosistem dibedakan dari kemampuannya untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Untuk fotosistem 1 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Aliran elektron itu ada dua rute. Yang pertama adalah aliran elektron non-siklik, di mana menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 2 yang hilang akan diganti oleh elektron yang dihasilkan dari fotolisis air, menghasilkan ATP dan NADPH. Donasi elektron akan mengkonversi air menjadi O2 dan 2H+. Sementara untuk aliran elektron siklik hanya menggunakan fotosistem 1 saja. Jadi elektron dari fotosistem 1 itu akan di-recycle. Hanya menghasilkan ATP. Reaksi non-siklik. Di sini, ketika cahaya mengenai kloroplas, maka cahaya akan mengeluarkan energi foton dan akan mencari pusat reaksi atau bagian fotosistem yang cocok untuk mengeksitasi atau untuk melepaskan elektron. Elektron yang lepas, bila diukur pusat reaksinya adalah 680 nanometer. Sehingga apabila elektronnya tereksitasi, maka pusat reaksi menjadi tidak stabil. Nah, elektron yang di pusat reaksi ini akan diisi oleh elektron yang berasal dari hasil fotolisis air. Jadi cahaya akan menyebabkan air mengalami fotolisis menjadi 2H+ ditambah setengah oksigen dan dilepas elektron. Elektron ini akan mengisi pusat reaksi pada P680. Berikutnya, elektron yang dari pusat reaksi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang merupakan penangkap elektron terbaik, kemudian akan dipindahkan atau ditransfer ke plastoquinon. Untuk berikutnya elektron akan ditransfer ke kompleks sitokrom dan akan dipindahkan ke plastosianin. Pada saat elektron dipindah-pindahkan atau diloncat-loncatkan, maka akan ada P yang terbentuk. Dan fosfat ini akan diikat oleh ADP yang terdapat pada membran tilakoid sehingga terbentuk ATP. Pada sisi lain, cahaya akan mengenai fotosistem 1. Dan ada elektron yang dilepas atau tereksitasi. Dan setelah diukur, panjang gelombangnya adalah 700 nanometer. Ya. Kemudian, pusat reaksi pada fotosistem 1 menjadi tidak stabil dan akan diisi dari elektron yang berasal dari plastosianin. Sehingga fotosistem 1 menjadi stabil. Elektron yang dilepas dari pusat reaksi pada fotosistem 1 akan diterima oleh akseptor primer, kemudian ditransfer ke peredoksin, dan akan memicu terbentuknya enzim NADP reduktase. Sehingga pada setiap transfer elektron terbentuk P dan akan ditangkap oleh NAD. Sehingga
Fosfat yang dibentuk tadi akan berikatan dengan NAD membentuk NADP. NADP kemudian akan berikatan dengan H+ dan membentuk NADPH. Bila NADPH ini terbentuk, maka proses reaksi non-siklik ini berarti berlangsung. Jadi pada reaksi non-siklik dihasilkan ATP dan NADPH. Juga oksigen dari hasil fotolisis air. Pada aliran siklik, elektron yang tereksitasi akan diterima oleh akseptor primer dan kembali ke predoksin, ditangkap oleh predoksin, kemudian ke kompleks sitokrom dan akan dipindahkan ke plastosianin. Kemudian dari plastosianin akan ditransport dan mengisi pusat reaksi pada fotosistem 1. Jadi pada fotosistem 1 itu akan terus berlangsung sehingga kita sebut dengan aliran siklik. Pada saat elektron dipindahkan, maka akan terbentuk fosfat, dan fosfat akan berikatan dengan ADP dan membentuk ATP. Jadi pada aliran siklik itu hanya terbentuk ATP. NADPH dan ATP yang dihasilkan pada reaksi terang, maka akan digunakan untuk reaksi gelap. Nah, untuk penjelasan reaksi terang, Ibu cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.